Halo Sobat Ternak, gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Perlu diketahui, pencahayaan ini dapat mempengaruhi produktivitas telur. Lalu, bagaimana sih pengaruh cahaya ini terhadap produktivitas telur? Dan bagaimana pemberian yang tepat agar produktivitas telur ini tetap baik? Kita akan ngobrol bersama Cantik Lutfia Hasana dari Podo-Podo Feedmill. Gimana nih Kak, kabarnya? Alhamdulillah. Di tengah wabah corona ini? Alhamdulillah baik. Tetap sehat ya? Tetap sehat. Tetap pakai masker ya, walaupun Gimana kita nih? tidak. Ngomong-ngomong soal pengaruh cahaya terhadap produktivitas telur nih Kak. Itu gimana sih pengaruhnya? Oke, kita sambil sharing-sharing ya. Kita sharing-sharing aja. Oke, jadi gini Kak, kalau menurut para ahli nih ya, mereka tuh mengatakan bahwa cahaya itu mampu mempengaruhi sifat fisiologis dari beberapa bagian otak besar pada ayam, khususnya adalah hipotalamus. Nah, fungsi dari hipotalamus itu sendiri itu sangat penting, terbilang penting banget karena dia itu terhubung oleh sistem saraf dan beberapa kelenjar lainnya. Nah, ketika kelenjar-kelenjar tubuh ini terangsang oleh cahaya, maka mampu mensekresikan atau menghasilkan hormon tertentu, di mana ini nanti akan mempengaruhi produktivitas dari telur gitu. Nah, berarti tadi kan cahaya itu mempengaruhi otak besar. Khususnya salah satu di bagian otak salah besar. satunya di otak besar, khususnya di hipotalamusnya tadi. Terus nanti dia akan mempengaruhi kelenjar-kelenjar yang lain dan juga saraf. Sistem saraf. Oke, kelenjar kan ada banyak sih Kak. Ada hipofisis, ada paratiroid, ada juga tiroid, Iya. dan masih banyak lagi kan. Ya, Nah, itu yang paling berpengaruh itu kelenjar yang mana? Nah, kalau kita bahas tentang pengaruh cahaya pada produktivitas telur, ini kelenjar yang berpengaruh itu adalah kelenjar hipofisis sama kelenjar paratiroid. Nah, kelenjar hipofisis itu jika dia terangsang oleh cahaya, maka dia akan menghasilkan dan mensekresikan hormon FSH dan LH, di mana dia akan berperan untuk perkembangan sel telur dan ovulasi atau penuluran. Sedangkan pada hormon paratiroid, ketika dia terangsang oleh cahaya, maka dia akan mampu mensekresikan atau menghasilkan hormon paratiroksin, ya, di mana dia akan berperan untuk metabolisme kalsium dan fosfor, di mana kalsium dan fosfor ini nanti akan dibutuhkan ketika pembentukan telur, kerabang telur, dan pembentukan tulang pada ayam, gitu Kak. Oh ya, jadi gitu nih teman-teman. Jadi cahaya ini sangat berpengaruh sekali terhadap fisiologis dari ayam tersebut, ya kan? Nah, lalu di kelenjar-kelenjarnya itu tadi ada kelenjar hipofisis dan juga Paratiroid. Oh, paratiroid ya, di paratiroidnya itu tersebut. Lalu berarti kan enak dong Kak, itu kalau di kandang. Berarti kan cahayanya itu dikasih terus-menerus aja lah tiap hari, nggak usah dimatiin, kan enak itu. Ya nggak gitu maksudnya. Jadi maksudnya itu maksudnya ada penambahan cahaya itu ya kalau tambah cahaya terus produktivitasnya baik gitu ya? Enggak, itu enggak gitu. Enggak gitu. Jadi kayak gimana? Jadi kalau nanti cahaya itu terlalu berlebih, itu juga akan berdampak pada produktivitas telur dan berdampak pada ayam tersebut. Dampaknya apa? Ketika ketika cahaya ini nanti berlebih, maka ayam akan bertelur lebih awal dan berakibat pada bobot telur yang kecil, dan lama produktivitas telur tersebut itu akan singkat gitu. Dan ketika cahaya itu kurang, itu akan sebaliknya, bobot telurnya itu akan bertambah besar. Nah, dengan adanya kayak gini, maka penting banget nih pengaturan cahaya Kak, gitu. Jadi pengaturan cahaya di setiap periodenya itu sangat berpengaruh untuk menghasilkan kualitas telur yang sesuai dengan permintaan pasar. Oh, jadi gitu nih. Mungkin berarti ada jadwalnya ya Kak? Mungkin pagi, siang, sore untuk menyalakannya lah. Kalau itu sih banyak pendapat ya. Jadi ada beberapa, ada 3 macam penambahan cahaya buatan. Yaitu ada 3, yaitu evening light atau pada sore hari, terus morning light pada pagi hari, dan kombinasi di duanya, yaitu evening sama morning light gitu. Jadi ada 3 itu tadi ya Kak? Evening, sore, lalu ada di morning sama pagi, kombinasi dua-duanya. Ya, itu tergantung dari peternaknya juga sih, mau pakai yang mana gitu penambahan cahayanya. Itu tadi ada 3 itu tadi ya Kak?
Kira-kira ada yang lain nggak? Atau mungkin dari dia pertama-tama bertelur, itu ada nggak maksimalnya berapa jam? Ada sih ya, karena kan setiap, tadi kan udah aku jelasin kan bahwa ketika ada penambahan cahaya atau pengurangan cahaya pada fase produktivitas itu juga akan mempengaruhi dari kondisi ayam dan telurnya. Jadi di sini kita harus juga tahu ketika kapan sih penambahan lama pencahayaan itu, kapan sih Kak? Nah itu jadi penambahan lama pencahayaan ini harus segera dilakukan ketika ayam sudah pertama kali bertelur. Nah itu berapa penambahannya? Nah penambahannya itu sekitar setengah sampai 1 jam setiap minggunya. Jadi setiap minggu itu dikasih setengah sampai 1 jam pencahayaan per minggunya sampai mencapai minimal 16 jam maksimal. Ya maksimal 16 jam. Jadi gini kan, kalau masa pertumbuhan itu kan dia cahayanya itu kan sekitar 12 jam. Kalau ketika masa produktivitas itu harus ditambahi lama pencahayaan. Nah itu pertambahannya itu setiap minggunya itu setengah sampai 1 jam sampai mendapat 16 jam gitu. Oh iya. Nah, terus itu juga nih penting banget jika saat apa? Nah itu juga penting banget nih. Jadi jika pada saat ayam berproduksi, itu jangan sampai mengurangi lama pencahayaan. Apalagi pada fase kritis, yaitu sekitar umur 18 minggu sampai 28 minggu gitu. Karena itu juga akan mempengaruhi dari kualitas telur tadi juga gitu. Oh iya, 18 sampai 28 minggu itu fase kritisnya itu. Fase puncak-puncaknya berproduksi. Berproduksi telur. Oke, nah jadi gitu nih teman-teman, pemberian cahaya yang tepat pada fase layer, ya kan? Fase layer apa fase produksi? Iya sama aja layer sama produksi. Oh ya, fase layer ini itu cukup gimana ya? Berpengaruh. Ya pemberian yang tepat. Jadi di awal tadi itu pengaruh cahaya itu dipengaruhi oleh fisiologis, dan sekarang itu pemberian cahaya yang tepat di waktu yang tepat itu dapat menentukan produktivitas telur tersebut. Tapi juga perlu diingat nih, ketika ada penambahan lama pencahayaan itu kita harus juga, para peternak juga harus mengetahui bagaimana kondisi pada ayam juga, kondisi kandangnya bagaimana gitu. Kalau emang udah memungkinkan sesuai dengan standar yang dibutuhkan oleh si ayam untuk berproduksi, ya nggak begitu banyak buat penambahan cahaya juga nggak apa-apa gitu. Kembali lagi dari kebutuhan dari ayam juga. Oke, terima kasih Kakak Cantik Lutfi Hasanah atas penjelasan dari pengaruh pemberian cahaya terhadap produktivitas telur. Dan terima kasih Kak ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Oke teman-teman sobat ternak, kita akan kembali ke video-video selanjutnya, jadi jangan lewatkan ya.